بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Medik TV Ketapang dimanapun berada, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah yang telah mengizinkan diri kita untuk mencicipi kenikmatan yang ada di dalam bulan Ramadan, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang masuk bulan Ramadan, beliau mengumpulkan para sahabat, kemudian memberikan motivasi kepada para sahabat untuk lebih siap di dalam masuk ke dalam bulan Ramadan, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat kemudian mengingatkan akan datang kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya ada pahala dilipat gandakan, di mana pintu-pintu sorga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan sorga pun dihias. Dan siapa mereka yang melaksanakan pekerjaan yang wajib, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dan siapa orang yang melaksanakan pekerjaan sunnah, maka pahalanya dilipatkan seperti mengerjakan pahala fardu. Kemudian di dalam bulan Ramadan ada satu malam, yang mana satu malam itu adalah malam yang lebih afdal daripada 1000 bulan, yang kira-kira 83 tahun lebih. Artinya apabila seseorang beribadah kepada Allah pada malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun lebih. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diingatkan juga bahwasanya setiap malam ada 1 juta orang yang dibebaskan namanya, yang tak di awalnya nama mereka ada dalam pintu-pintu neraka, maka dihapus, dirubah menjadi orang-orang penghuni sorga. Itu setiap malam di bulan Ramadan. Maka sahabat bertanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan. Itu adalah setiap mereka yang beramal di dalam bulan Ramadan. Dan di akhir bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya seperti daripada awal sampai akhirnya. Artinya bisa sampai di akhir bulan Ramadan itu 30 juta. Kalau di awalnya 1 juta plus di akhirnya ditambah lagi dengan 30 juta. Artinya kurang lebih hampir 60 juta setiap tahun umat Islam yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya mereka dari nama-nama yang ada di dalam pintu neraka dirubah menjadi orang ahli surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita termasuk daripada orang-orang golongan yang tergolong daripada ahli surga, dan diberikan kita kekuatan untuk siap mencicipi keindahan yang Allah berikan hidangan di dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar puasa kita bukan sekedar puasa yang zahir, tapi juga puasa yang batin. Artinya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahirnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam fikih,
dan batinnya sesuai yang ada di dalam aturan-aturan tasawuf yang diajarkan dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan daripada pahala puasanya, tidak mendapatkan daripada puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Na'udzubillah. Kenapa demikian? Karena berapa banyak mereka orang-orang yang berpuasa tapi tidak menjalankan syarat yang disyaratkan untuk diterima puasa-puasa tersebut. Dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, bohong. Bohong walau di dalam tidak berpuasa tidak boleh, tapi terlebih-lebih adalah ketika seseorang di dalam menjalankan puasa. Kemudian ghibah, membicarakan keaiban orang lain, saudara muslimnya, dengan menyebutkan sesuatu yang tidak pantas walaupun faktanya ada, tapi itu dia jelek-jelekan, itulah yang dinamakan ghibah. Kemudian, dan ini tentunya dosa besar. Dan yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Yang mengadu domba satu sama lainnya sehingga terjadi cekcok, terjadi huru-hara dan lain-lainnya. Kemudian juga dia termasuk daripada al-ghibah, an-namimah dan an-nadhar bi syahwah, dan melihat dengan syahwat. Nah, ini berapa banyak mereka orang-orang yang berpuasa tapi matanya tetap liar di dalam mengumbar nafsu matanya, melihat kemaksiatan-kemaksiatan. Maka yang dikhawatirkan daripada orang-orang yang seperti ini ada 5 perkara yang dikatakan tadi, yaitu al-kadzib, berbohong, kemudian juga an-namimah wal ghibah, dan juga yang keempat adalah sumpah palsu. Dia bersumpah tapi dengan palsu. Dia mengatakan demi Allah tapi hakikatnya faktanya tidak ada. Ini membatalkan pahala puasa. Dan yang kelima tadi adalah melihat dengan nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua daripada pekerjaan-pekerjaan yang buruk dan senantiasa membimbing kita, memberikan kita kesempatan di dalam meraih keuntungan sehingga kita semua tergolong daripada orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hikmah puasa, la'allakum tattaqun. Artinya pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang menjalankan puasa dengan baik, dengan diikuti syarat-syarat secara zahir dan batin, maka mereka akan mendapat gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada gelar profesor, lebih daripada gelar doktor dan lain-lainnya. Maka gelar itu adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang minta maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.